Kita hadir di sini pada saat ini adalah untuk bersama-sama mendampingi dan memberi doa restu bagi saudara Sumarti dan saudari Ayuni yang telah mengikat janji di dalam Tuhan dalam ikatan suami istri. Marilah kita mendukung serta mendoakan mereka agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam suasana sukacita bersama mereka dan keluarga mereka, kita masuk dalam ibadah penyembuhan dan keberkatan perkawinan kudus ini. Biar berkenan mengurus dan memilih hambanya Pendeta Pasma SPH sebagai pelayan firman dan yang akan melaksanakan pelayanan penyembuhan dan keberkatan perkawinan kudus di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan serta menyambut dalam kasihnya prosesi para pelayan bersama kedua mempelai dan keluarga sambil kita menyanyi PKJ 219 ayat 2 sampai 3. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri
Untuk itu kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 18 firman Tuhan berbunyi begini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan mengadakan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itulah nats pembimbing kita dalam ibadah penentukan dan berkata terkawal tulus ini. Bersama-sama kita melantunkan doa dalam kidung pujian kepada Tuhan pada hari ini.
Di hari yang istimewa ini, marilah dengan segala kerendahan diri kita mengaku segala kelemahan kita sambil memuji keagungan Tuhan secara berbalasan. Demikian. Kami memuji Engkau yang Maha Pencipta dan Pemelihara hidup kami. Engkau menghendaki agar seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup sebagai suami istri dalam ikatan kasih-Mu. Di hadapan-Mu, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Karena dosa tersebut seringkali kebahagiaan nikah menjadi tunggal dan hidup rumah tangga menjadi beban. Kiranya Tuhan Yesus berkenan meluruskan dan menyucikan hati kita sekalian, khususnya kedua mempelai, sehingga dengan kasih dan pengampunan daripada Tuhan kita menikmati kebahagiaan sejati dalam hidup berumah tangga. Betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan sejauh timur dari barat. Dari barat,
dan mau menjadi jalan kedamaian itu karena iman dalam darahnya. Berdasarkan ini, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa Allah telah mengampuni. Berdoa. Amin. Entah kenapa di perkawinan ini saya suka memilih ayat-ayat yang panjang. Dan biasanya saya memilih ayat yang panjang ini karena pengantinnya TPK tinggi besar kuat. Jadi saya pilihkan ayat panjang. Bacaannya dari 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 40. 1 Korintus 7 ayat 32 sampai ayat yang 40. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara dunia, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis yang memusatkan perhatian mereka kepada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Dan perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semua ini dikatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jika seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu tidak telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada orang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dan dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah orang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih bahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai perubahan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Torah Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Kawin itu pilihan untuk bahagia. Kita kata kawin tadi itu yang sepakat sekarang. Kawin itu adalah pilihan untuk bahagia. Kita harus sepakat bahwa dulu sebelum kita menikah atau kawin, kita berpikir bahwa kita akan bahagia dong. Atau ada yang merasa bahwa waktu menikah dulu tidak akan bahagia, silakan mengatakan. Oh tidak ada, kecuali yang belum kawin. Pusing dia, bukan salah apa. Kita merasa berderita. Ada juga yang sudah kawin merasa belum kawin, merasa belum menikah begitu. Ada banyak macam. Tapi yang pasti bahwa semua orang pada proses persiapan untuk menikah atau kawin itu pikirnya bahwa akan bahagia. Dan itu maksudnya. Begitu adik? Ayo, maksudnya bahagia. Coba tanya orang yang sudah menikah, sudah bahagia belum? Gila-gila kepala semua. Ibu-ibu senyum karena itu oleh istri saya. Saya kasih tahu dia bahwa justru dalam susah tidak bahagia. Itu berbeda. Yang lain mengajak istrinya bahwa dalam
kesenangan dan kebahagiaan kami, tidak. Pendeta dari sini yang justru dalam kesulitanlah kebahagiaan dirasakan hamba Tuhan. Itu. Tapi jangan disamakan semua. Lalu apa kuncinya? Kenapa kami juga belum bahagia? Apa kuncinya? Kenapa belum bahagia? Dengan baik-baik khotbah ini. Karena kita memang semua hampir belum bahagia. Kenapa? Dengan baik-baik. Dalam bacaan kita tadi jelas dikatakan, untuk apa kita menikah? Salah kalau dibilang membahagiakan diriku. Salah. Alkitab bilang saya apa? Kalau laki-laki punya istri, pekerjaannya adalah membahagiakan istrinya. Ini juga saya belum mampu lakukan. Saya salah. Saya merasa bahwa istri saya harus membahagiakan saya. Ternyata kita salah. Alkitab dalam konsep bahwa perkawinan itu adalah baiklah orang kalau menikah pikirannya tertuju sungguh-sungguh kepada persoalan bagaimana dia membahagiakan pasangannya. Bukan sebaliknya, membahagiakan dirinya sendiri. Egois itu. Itulah kemudian ternyata sampai hari ini banyak di antara kita belum menemukan kebahagiaan itu karena kita sedang menunggu orang lain membahagiakan kita. Yang seharusnya bahwa bacaan kita katakan bahwa tetapi seorang perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia menyenangkan siapa? Wih, siapa menyenangkan perempuan? Suaminya. Dengan itu mereka disuruh untuk menyenangkan suaminya. Sudah senang? Bicara di hadapan Tuhan yang dimaksud itu kita bilang, oh iya, dalam suka dan duka, dalam untung dan malam. Saya kira kita hidup akan bersama sepanjang jalan, baru setengah jalan kita sudah menyimpang. Bacaan yang pertama itu dikatakan tugas seorang suami adalah menyenangkan diri sendiri. Istrinya. Oh, istrinya. Begitu. Artinya apa masalahnya ini kalau perkawinan kalau kita tunduk pada kita? Kalau suami bilang terus kami itu satu di makna apa? Menyenangkan istri. Maka apakah sudah senang? Belum. Belum. Sampai kemudian ibadah ini bukan membawa sukacita mau pulang ke kehalaan atau emas, tapi justru ada masalah baru dari ibadah ini. Tapi dengan terbuka kita harus mencoba mengoreksi diri kita bahwa ternyata kita salah kaprah dalam mempersiapkan perkawinan ini. Bahwa kita sungguh-sungguh terjebak. Kita berpikir bahwa perkawinan atau pernikahan yang kita buat itu adalah untuk menyenangkan diri kita. Ternyata salah. Perkawinan yang kita buat itu adalah untuk menyenangkan pasangan kita. Dan kalau pasangan kita, dan hari ini kita mendengar, ternyata istri berusaha menyenangkan suami, lalu kemudian suami menyenangkan istri. Apa masalahnya? Hati-hati hanya jangan di mulut. Pura-pura menyenangkan suami, padahal mempertegal gincu untuk diri sendiri dan seterusnya. Dulu waktu orang menikah, lagunya cuma Haleluya dan Maranatha. Pokoknya Maranatha, Haleluya itu saja lagunya. Atau lagu pilihan itu, oh berkati kami. Itu terus menyanyikan apa ini anak-anak lagunya, oh berkati kami terus. Ternyata sudah minta menikah itu. Kalau ada anak yang selalu nyanyikan, oh berkati kami dan lindungi kami, oh cari. Kalau ada pacarnya cepat kasih menikah. Itu sudah simbol itu. Kami kasih sering juga menyanyi di rumah dalam usia atau dalam pernikahan itu bukan hanya bicara tentang senang saja, haleluya saja, tapi bisa juga penderitaan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa Paulus berbicara perkawinan itu berbeda dari konsep perjanjian lama? Kalau perjanjian lama dikonsepkan bahwa menikah saja untuk punya keturunan, penuh di bumi, sehingga boleh kawin dengan beberapa orang akhirnya begitu kan? Tapi kemudian Paulus berkonsep yang baru, menikah itu lebih bagus tidak menikah kalau engkau mampu. Maka saya jatuh dan saya telah menjadi pasar. Ternyata saya menjadi laki-laki yang pantas. Dan saya sudah sering marah-marah untuk dia hanya dalam persoalan 1 jam. Sedangkan dia sedang berpikir untuk 1 minggu dan kehidupan keluarga saya. Kalau saya tinggal 1 juta, oke lah, ini saja apa yang mulia. Tapi hari itu saya mulai sadar bahwa kerjaan yang saya lakukan itu bukan tindakan laki-laki yang biasa. Kalau saya kemudian mengoreksi diri saya, luar biasa ini istri, tapi mudah-mudahan tidak dengar. Tapi berasa jadi hebat lagi. Luar biasa, karena dia mampu mengaku secara baik. 300.000 itu mampu rasanya. Tapi itu yang dia bisa lakukan. Makanya mulai tadi saya katakan, pokoknya saya tunggu kau. Tiap kali istri orang sudah pulang, saya masih tunggu kau. Dunia ini mengecil, dunia ini mengawami perubahan. Makanya tadi dikatakan Paulus punya konsep perkawinan yang berbeda. Dunia ini mengawami namanya kairos sinestaumeros, artinya mengecil, mengerucut, menyempit undangan yang makin kecil, sehingga apa yang terjadi di perhalaan hari ini diketahui oleh semua orang di seluruh dunia. Mengecil, sehingga kalau begitu berhati-hati dalam membangun keluarga, berhati-hati dalam memposting sesuatu tentang rumah dan tanggamu, berhati-hati dalam memposting perilaku yang lain dan sebagainya. Kalaupun Anda butuh memposting sesuatu, berikan postingan yang inspiratif, yang membangun orang lain untuk hidup lebih baik dalam keluarga. Dunia mengecil. Saking mengecilnya, seluruh hal yang terjadi hari ini juga diketahui orang di seluruh bahasa. Hari ini juga diketahui orang di seluruh dunia. Apa itu? Terlalu jauh kalau Anda berpikir bahagia itu besok. Hari kita itu hanya hari ini. Bagian kita cuma Sabtu. Besok itu harapan. Belum tentu besok datang. Jangan bilang, minggu boleh apa? Belum tentu minggu depan itu milikmu untuk beribadah. Sabtu ini kepunyaan kita. Lakukan yang terbaik, jangan hari ini besok tidak datang. Kalau hari ini besok tidak datang, kita mati sebagai orang baik hari ini. Kalau engkau tidak bisa mendapatkan kebahagiaan bersama dalam keluargamu besar nanti, tidak masalah. Karena apa? Hari ini bahagiakan istri, hari ini bahagiakan suamimu. Kalau besok tidak datang, dia sudah bahagia mati sebagai istri yang dibahagiakan. Ada cerita, begitu keluarga penuh dengan misteri, dan rupanya sangat mengawasi keluarganya, sehingga kan supaya papa tidak tahu apa yang kita buat. Hidup
Dengarkanlah sekarang firman Tuhan yang memberitakan bahwa nikah itu dikehendaki oleh Allah yang telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Sebab sabdanya menyatakan bahwa Allah yang telah menjadikan seorang perempuan bagi Adam untuk menjadi istrinya. Dan dengan demikian Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dia yang menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Firman Tuhan menyebut Yesus Kristus adalah penggerai jemaatnya. Efesus. Saya persilakan untuk jawatan. Saudara-saudari, apakah saudara mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudara telah mengambil Ayuni menjadi istri dan bahwa saudara akan mengasihi dia baik dalam suka maupun dalam duka, dan akan melayani dia sebagaimana seorang suami Kristen setia kepada istrinya? Apakah jawab saudara Sumardi? Apakah mengaku dan berjanji? Terima kasih. Saudari Ayu, apakah saudari mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudari telah mengambil saudara Sumardi menjadi suamimu dan akan mengasihi dia dalam suka maupun duka, dan akan melayani dia sebagaimana seorang istri Kristen setia pada suaminya? Apakah jawab saudari Ayu? Apakah mengaku dan berjanji? Terima kasih. Berdasarkan janji dan pengakuan saudara-saudari, maka saya selaku hamba Yesus Kristus meneguhkan nikah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus dan khususnya kedua mempelai, perhatikan dan camkanlah firman Tuhan ini. Camkanlah firman Tuhan ini. Demikianlah mereka bukan berbagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Silakan berkesaran dan berbuka tempat. Saudara-saudari, kasihilah istrimu dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Sebagai kepala rumah tangga harus menghormati dia dengan sepatutnya, sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga Kristen membina keluarganya. Lakukanlah tugas dan pekerjaanmu dengan setia dan rajin, sebagaimana layaknya seorang pekerja Kristen, supaya dalam rumah tangga saudara nama Tuhan dipermuliakan. Saudari Ayu, kasihilah suamimu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap akal budi, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, agar saudari menjadi contoh dan teladan yang melayani dalam kasih. Setia mendampingi suamimu, hormatilah dia sebagaimana ibu rumah tangga, supaya dalam rumah tanggamu nama Tuhan dipermuliakan. Saudara Sumardi dan saudari Ayu, binalah hubungan yang baik, saling pengertian,
gotong royong dan tolong menolong dengan tetanggamu dan masyarakat dalam lingkungan di mana kamu berada, sebagaimana layaknya orang Kristen menunjukkan hukum kasih. Laksanakanlah hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab dan demi kemuliaan Allah, karena Allah adalah penguasa di bumi dan di surga. Taatlah kepada Allah dan carilah damai sejahtera dan anugerah dari Allahnya, yaitu dengan berdoa dan membaca Alkitab secara bersama-sama. Berbahagialah barang siapa yang takut akan Tuhan, yang berjalan pada jalannya, di mana ada kasih, kesanalah Tuhan mencurahkan berkat. Silakan saudara turun berdiri. Semua Tuhan mari kita bangkit berdiri. Kiranya paling dunia. Foto. Sekarang untuk hadapan kita akan masuk dalam akta bagi itu. Cincin yang tidak berujung pangkal ini adalah lambang dari kesetiaan yang abadi. Cincin yang adalah emas murni adalah tanda cinta yang tulus dan murni. Sumardi, pasangkan lagi. Pasangkan ini pada Silakan para pedagang di sini menyerahkan surat nikah. Kita bersyukur bersama dan waktu kita memberi kesempatan
bersama syukur secara bersama dengan menyanyikan mereka berdua yang sebentar. Hari ini Tuhan berkati. Mari berdoa sebelum kita berdoa. Sungguh Engkau baik. Hanya ungkapan syukur dan terima kasihlah yang dapat kami ungkapkan. Di mana hari ini, atas kuasa dan kehendak-Mu, saudara kekasih dan saudari kekasih kami diperkenankan mengucapkan janjinya di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu. Kami percaya bahwa di dalam kuasa-Mu mereka berjanji, dan Engkau juga yang akan menyertai mereka untuk tetap teguh dan kuat dalam ikrar serta janji yang mereka sudah ucapkan di hadapan orang tua, saudara-saudara, atau orang lain yang hidup bersama dengan Dia atau menjadi bagian dari kehidupan mereka nanti. Saya mempersilakan persembahan pujian pertama dari keluarga. Saya persilakan. Iya,
Selanjutnya persetujuan pembapak. Baik, ya, persiapkan diri kita untuk